Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasi dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini kami sedang berada di Kampung Arab Al Munawar, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 dalam rangka syuting outdoor podcast One Day One Innovation. Dan tampak di belakang kami adalah perkampungan Al Munawar yang merupakan salah satu kampung bingen yang merupakan bangunan-bangunan lama peninggalan dari zaman dahulu kala. Pada saat ini kami sudah kedatangan tamu Ibu Sri Ayuningsih STR Kep dengan inovasinya Cek Milma. Ibu Sri merupakan tenaga kesehatan inovatif dari Puskesmas Nagaswida. Langsung saja kita sapa Ibu Sri. Selamat datang Ibu Sri di acara kami. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Luar biasa ya? Oke. Masih dengan tugas-tugasnya sebagai bidan? Alhamdulillah Mbak. Tetap Pemegang kegiatan KIA? Pemegang program Ibu Anak. Program kegiatan itu Ibu Anak ya? Baik, nah inovasinya Cek Milma. Apa sih Cek Milma ini, kepanjangannya dan apa latar belakangnya sehingga tertarik mengangkat inovasi Cek Milma? Jadi Mbak, di sini adalah inovasi ini adalah Cek Milma, di mana Cek Milma ini adalah cek kehamilan di rumah. Jadi kita Bidan Puskesmas Nagaswida beserta tim melakukan kunjungan rumah ke rumah ibu hamil. Ini dilatar belakangi dari ketika tahun 2020 waktu itu terjadi pandemi Covid yang menyebabkan cakupan kunjungan ibu hamil itu menurun. Jadi kita tidak dapat mencapai target sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, jadi karena tidak tercapai target sehingga kami melakukan pemeriksaan kehamilan di rumah. Jadi yang menjadi inovasi ini adalah untuk pemeriksaan kehamilan kami memang sudah terbiasa untuk melakukan kunjungan rumah Mbak ya, ke rumah-rumah. Namun di inovasi ini kami melakukan pemeriksaan kehamilan sekaligus melakukan seluruh standar pemeriksaan kehamilan, termasuk dalam pemeriksaan labor, gula darah, seluruh standar 10T tadi. Itu. Ya, karena untuk standar pemeriksaan kehamilan ibu hamil itu ada standar kualitas dan kuantitas. Ketika standar kualitas dan kuantitasnya terpenuhi, maka ibu hamil itu dapat dikatakan memiliki kehamilan yang berkualitas. Nah, dalam hal pelaksanaannya itu ya kan untuk mencapai 10T itu sangat banyak tuh standar 10T. Bagaimana kiat-kiatnya atau strategi sehingga bisa tercakupi 10 standar dan semua sasaran ibu-ibu hamil ini dapat menerima 10T. Iya. Jadi kan biasanya ibu hamil ini di awal kehamilan, ketika tahu kehamilan mereka itu biasanya jarang langsung ke puskesmas. Biasanya ke bidan dulu, terlebih yang terdekat dari situ. Nah, jadi kan bidan akan mengirimkan data kepada kami, data-data ibu hamil. Kemudian setelah kita dapat data, kita tahu nih di wilayah ini ada ibu hamil yang baru hamil. Kemudian dari data itu kita akan konfirmasi ke kader apa betul ibu hamil ini ada di wilayah ini. Setelah kita tahu memang ada memang di wilayah itu, kemudian kita bersama tim akan melakukan persiapan untuk melakukan kunjungan rumah. Nah, setelah kita lakukan kunjungan rumah, ibu hamilnya dilakukan pemeriksaan, nanti ibu hamil akan datang ke puskesmas untuk mengambil hasil. Jadi semua pemeriksaannya dilaksanakan di rumah dengan membawa peralatan. Betul sekali. Semuanya dibawa ke rumah. Terus nanti tinggal besoknya mengambil hasil ibu hamilnya gitu ya ke rumah. Tentunya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Baik. Nah, dalam hal pelaksanaannya tentunya kan ini wilayah kerja Puskesmas Nagaswida ini lumayan luas. Bagaimana kiat-kiat dari Ibu Sri sendiri dengan tim untuk dapat menjangkau seluruh daerah wilayah kekuasaannya lah ibaratnya gitu ya. Jadi kita tetap berkoordinasi dengan kader RT untuk mendapatkan ibu hamil itu memang ada di rumah atau enggak. Kadang-kadang ibu hamilnya ada di pekerja, pulangnya nanti sore ngantar anak sekolah, kadang-kadang kan. Nah, jadi kita tetap berkoordinasi bersama kader dan ketua RT yang memang mengetahui wilayah ibu hamil itu. Jadi begitu kita datang mereka sudah ada untuk memberitahu juga, kan mereka biasanya ada grup RT. Iya, betul. Jadi kita datang tuh ibu hamilnya sudah tahu bahwa kita mau melakukan kunjungan.
Baik, dalam hal pelaksanaannya dari tahun 2020 ini sampai sekarang, apa sih kendala yang berarti dan bagaimana tim mengatasi kendala tersebut? Ya, kalau kendalanya paling itu tadi Mbak, kadang-kadang ketika kita datang ibunya nggak ada di rumah. Terus kita harus menyuangkan waktu lagi untuk datang lagi, jadwal ulang gitu. Tapi untuk manfaatnya tadi, cakupan kunjungan ibu hamil di Puskes Nagaswida alhamdulillah tercapai. Dari yang di tahun 2020 cuma 98%, alhamdulillah untuk di tahun setelah kita melakukan inovasi ini bisa mencapai untuk 100%. Ya. Tercukupi semua. Tercukupi dan terjangkau. Dan ketika ketemu ibu hamil dengan masalah misalnya kekurangan energi kronis, anemia, itu bisa kita langsung tata laksanai untuk dapat ibu hamil ini tadi kehamilannya benar-benar berkualitas. Jadi langsung kalau ada dapat kasus kita langsung bisa tangani secara sedini mungkin. Dengan kita rujuk, kita akan kerjasama lintas program, kemudian akan ditata laksanai dengan ibu hamil dengan pemberian makanan tambahan berupa roti biasanya kalau kita ibu hamil yang berat badannya kurang. Nah, ketika sudah mendapatkan 10T tadi ya, dalam tanda kutip, apa sih yang didapat dari ibu hamil? Apakah ada tanda khusus atau surat gitu sudah mendapatkan 10T dari Puskes? Biasanya ibu hamil yang sudah periksa dan dapat standar 10T itu tadi akan ditulis di dalam buku KIA. Kemudian dan hasil labor juga akan terlampir dan ditulis di dalam buku KIA itu. Jadi ibu hamil ini akan melahirkan dimanapun, penolongnya akan bisa melihat hasil riwayatnya tadi. Jadi memudahkan nantinya ibu hamil ini akan melahirkan di fasilitas kesehatan mana saja gitu ya, dengan adanya 10T. Jadi minimal yang penolongnya nantinya sudah tahu perjalanannya apa gitu ya, apakah ada penyulit atau tidak. Baik. Nah, dalam hal pelaksanaannya tentunya tim-tim ini sangat berkolaborasi ya, sangat itu. Apakah ada kendala SDM gitu karena kan ini program yang harus ke rumah-rumah gitu. Sementara ini Mbak, kita kan melakukan kunjungan rumahnya itu setelah kita selesai jam pelayanan. Kita jam pelayanan itu selesai sekitar jam 12, ada istirahat sebentar. Nanti kita melakukan, kan kita pulang jam 2. Nah, di antara sela-sela waktu itu kita bisa melakukan kunjungan rumah. Gitu ya? Iya, setelah habis pelayanan. Berarti masih bisa dijangkau? Masih bisa dijangkau. Alhamdulillah. Harapan kedepannya terhadap inovasi Cek Milma ini? Harapan kedepannya mudah-mudahan inovasi Cek Milma ini dapat terus berlanjut, dapat terus lebih ada inovasi-inovasi lain, bukan cuman hanya pemeriksaan ini, mungkin bisa dikembangkan untuk inovasi yang lainnya sehingga ibu-ibu hamil itu bisa mendapatkan pelayanan sesuai standar tanpa mereka harus capek menunggu lama, mengeluarkan ongkos yang lumayan besar untuk ke puskes. Baik, terakhir ini pesan-pesan kepada inovator ataupun kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Nagaswida. Baik, untuk Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Wali Kota, Ibu Kepala Dinas, terima kasih dengan adanya One Day One Innovation ini, kami yang mempunyai inovasi ini jadi merasa ada apresiasi, ada penghargaan untuk diketahui masyarakat bahwa di Puskesmas Nagaswida khususnya kita punya inovasi Cek Milma ini yang melakukan kunjungan rumah ke rumah-rumah ibu hamil, dan juga untuk Kepala Puskesmas atas dukungan dan juga semua tim lintas program yang ada di Puskes Nagaswida diucapkan terima kasih atas bantuannya, karena tanpa mereka inovasi ini tidak akan bisa berjalan. Gitu ya. Baik, terima kasih atas kehadiran Ibu Sri Ayuningsi STRKEP dengan inovasinya Cek Milma. Mudah-mudahan dengan adanya inovasi ini ibu-ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Nagaswida semuanya akan terlayani dengan baik sehingga mendapatkan 10T tadi dan akhirnya akan mempunyai kehamilan yang berkualitas gitu ya, sehingga akan safe untuk melahirkan. Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat memberikan komentar, like, and subscribe di YouTube podcast kami. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami di YouTube podcast yang tayang setiap hari. Sampai jumpa dan salam inovasi.